Yuk buka rekening saham, download aplikasi Motion Trade sekarang. Kalau karena perkara ini kan sudah naik ya dari lidik ke sidik gitu, tentu aja sebagaimana yang kita buat laporan, lapornya dua, Oli dan Raf. Artinya kalau Oli masuk, maka Raf juga masuk. Tapi dengan kasus ini naik, sudah tertangkap penyidikan itu, Bu Sri merasa pegang artinya ya kasus ini akhirnya diproses. Naik ke penyidikan gimana? Oh iya, saya terus terang lega ya. Disitulah nanti akan terungkap siapa yang benar, siapa yang salah. Karena semua bukti-bukti sudah kita berikan. Semua bukti-bukti yang diperlukan oleh penyidik sudah kami berikan. Nanti disitulah baru ketahuan apakah udah terbukti dia jadi tersangka atau tidaknya, kita serahkan kepada penyidik. Tapi Ibu sendiri maunya uang itu balik atau tetap proses hukum biar berjalan lanjut aja atau gimana? Ya, kalau saya dari awal pertama saya tampil di media, saya selalu menghimbau, ayo kita selesaikan secara baik-baik, ya, karena korban ini amat butuh uang tersebut. Kenapa? Dari rakyat yang penghasilannya juga kecil, apalagi sekarang sudah berhenti bekerja, ada yang jual sawah, ada yang gadain rumah, terus sertifikat BPKB motornya dileasingkan dan sebagainya. Apalagi mereka saat ini terus terang butuh sekali pekerjaan, ya. Paling tidak kalau uang dikembalikan itu bisa buat modal buat teman-teman semua, ya. Sekali lagi dari awal saya tampil di televisi, saya sampaikan ayo selesaikan dengan baik. Awal dari baik, akhirnya pun akan baik. Kalaupun nanti ada proses selanjutnya, itu saya serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi jelas tuh kalau uang itu nggak akan kembali ke ibu atau ke orang lain. Saya Bu. Ya, silakan Pak Odi. Ya begini, terhadap uang korban tentu aja ya dari kami sebagai korban itu akan tetap meminta pertanggungjawaban dari Oli dan Raf gitu ya. Apabila Oli tidak mengembalikan uang para korban ya di lewat jalur mediasi ya di kepolisian misalnya, maka kami mencadangkan dan pasti akan kami lakukan gugat perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Jadi Oli secara perbuatan hukum pidananya dia masuk bui, tapi untuk tanggung jawab uang kerugian korban juga akan kita kejar. Nah di sini tentu aja Oli tidak cuma sendirian yang bertanggung jawab, tentu aja pihak-pihak yang kami anggap menikmati atau kita anggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap perbuatannya Oli akan kita masukkan sebagai tergugat begitu. Yang pertama tentu saja Oli ya, si Raf ya, sebagai pihak yang menerima tampungan uang dari korban. Yang kedua juga ya kita akan, saya udah dapat sih informasi ini ya, kemana aja uang itu selain kepada Raf. Cuma nanti saya belum bisa sebut sekarang nih ya. Nanti di pas gugatan di perdata pasti akan muncul siapa pihaknya gitu. Pasca kejadian ini udah pernah ketemu Olivia di Polda nggak? Gimana Mbak? Pasca kejadian ini pas pemeriksaan kemarin gitu ketemu Olivia, sempat ketemu Olivia nggak? Oh enggak ya, karena begini. Pertama adalah sebetulnya kami diminta untuk datang itu pada hari Jumat gitu. Namun karena si Oli pada hari Kamis itu nggak hadir, pihak penyidik bilang ya udah nanti aja dulu deh gitu ya, biar lengkap dulu pihak telapornya diperiksa begitu. Nah sampai hari ini kita belum ketemu begitu. Nah yang pasti hari ini pun itu Bu Agustin, Pak Karnu, dan beberapa saksi yang sudah diperiksa itu diminta untuk datang kembali ke Polda untuk diperiksa ya. Tapi tahapannya bukan lagi lidik, tahapannya adalah penyidikan. Nah itu kan lebih dalam lagi tuh. Nanti Bu Agustin lebih sebutin lagi ya orang-orang yang nikmati itu. Termasuk juga akan kita bongkar tuh ya mafia CPNS lah yang Oli bilang dia nggak tahu menau kejadian di Bidakara. Dia nggak tahu menau tentang Zoom meeting pelantikan, ya kita akan ungkap semua, ya termasuk pencatutan video ataupun nama Gubernur Jakarta Anies Baswedan, gitu. Ada kita udah dapat videonya, gitu.
selain ini ada korban lagi, mungkin udah ketemu, ada salah satu korban lagi muncul di Jawa Tengah gitu. Mungkin dari daerah-daerah lain ada Yang pasti ya saya sudah dapat konfirmasi dari siswa Poltekip yang masih satu sekolahnya dengan si Raf. Dia juga korban. Gitu, hanya memang sampai saat ini mereka belum kasih kode on buat saya karena Ini selesai dulu. ada beberapa dari mereka itu yang bisa lolos sebagai CPNS ya jalur murni. Nah itu takutnya kalau disebut namanya dia takut nanti ke bawah-bawah gitu. Tapi juga korban Poltekip yang nggak lolos itu udah siap sih ngasih ke saya gitu dokumen-dokumennya gitu kok. Tapi mereka minta diyakinkan dulu gitu. Jadi butuh waktu lagi. Tapi itu pasti masuk tuh. Karena kayak yang Poltekip itu hubungannya adalah antara korban langsung dengan Olivia dan Raf. Kalau untuk Raf sendiri, bagaimana statusnya Pak untuk Raf? Kalau karena perkara ini kan sudah naik ya dari lidik ke sidik gitu, tentu aja sebagaimana yang kita buat laporan, pelapornya 2, Oli dan Raf. Artinya kalau Oli masuk maka Raf juga masuk gitu. Karena begini ya, Raf bilang dia nggak tahu menau ya, uangnya atau ATM dipakai oleh Oli. Bagaimana mungkin gitu loh. Kalau kita buka rekening pasti udah diingetin pihak bank kan. Ini tolong ya dijaga kerahasiaannya. Yang kedua, ketika Raf ngasih ke Oli, itu kan dengan keadaan sadar, tanpa dipaksa, sukarela. Kecuali Oli mencuri, gitu ya. Kemudian si Raf diancam-ancam, lo kasih nomor PIN lo, kalau nggak gue gebukin, kan nggak begitu. Ini kan laki bini nih, laki bini, masa iya gitu kan? Penyerahannya dengan cara pemaksaan, nggak mungkin lah kayak gitu. Jadi artinya bahwa kami sih pastikan bahwa Oli itu secara sadar, sengaja, sukarela menyerahkan nomor PIN-nya kepada Oli yang waktu itu sebagai pacar, sekarang sebagai istrinya, gitu ya. Dan ingat ya, itu bukan uang kecil, itu uang besar, gitu ya, uang besar ya, uang yang kalau kita bisa beli rumah tipe sederhana tuh bisa dapat berapa tuh? Bisa dapat 20 kali ya, gitu kalau satu rumah harganya 500 juta gitu. Jadi bisa bayangkan, apa iya sih uang 9,7 miliar itu hilang habis dalam waktu 1 tahun? Kan nggak mungkin. Jadi kami minta kejujuran lah dari Oli ya. Ini kasihan nih, korban ini kan semua orang miskin semua. Orang miskin yang hidupnya pengen naik derajatnya begitu. Bosnya ada nggak tambahan dari itu tentang Raf gimana selama ini yang Bu Agustin kenal? Iya, saya memang diperkenalkan sama Rafli di tahun 2019. Bahkan dia sudah 2 kali bertandang ke rumah kami dengan Olivia, ya, dengan Olivia. Bahkan pernah ada salah satu teman saya yang menyerahkan uangnya itu transaksi di rumah saya, di situ ada Rafli. Jadi kalau sampai disatakan Rafli tidak tahu, itu hal yang mustahil, Dan beberapa kali saya juga mengajak keluarga saya datang ke kediaman atau tempat kantornya Oli yang di Kemang 5 nomor 17. Ya, di situ jelas ada Rafli juga. Bahkan kalau saya datang biasanya Rafli menemui saya dan salaman gitu ya, salaman cium tangan seperti itu. Ya, walaupun dia tidak lama di ruangan itu, dia keluar. Nah, kita adakan kegiatan transaksi dan sebagainya di kantornya OI. Jadi sekali lagi hal yang mustahil kalau Rafli itu tidak tahu menau. Intinya seperti itu. Bang, artinya ini kan kalau nggak salah ini udah menjalankan bisnis ini selama 4 tahun gitu. Ya, pengakuannya ya pada Bu Agustin ya. Pengakuannya gitu. Dan berarti bisa dibilang, maksudnya penerimaan CPNS ini sendiri banyak juga pasti yang diduga masih ada lewat jalur-jalur sogok penyogok itu segala macam nggak sih? Saya tidak tahu karena kita dibilangnya bukan jalur resmi yang kayak kita tes di BKN ya, itu kan reguler. Ini dibilangnya adalah jalur pengganti prestasi. Jadi menggantikan orang yang meninggal atau narkoba meninggal, dia sudah punya NIP. Jadi kalau dia sudah punya NIP, kalau alasan OI itu katanya untuk les, buat apa orang nggak ada ujiannya kok? Udah ada NIP-nya gitu loh.
Jadi jelas-jelas itu adalah memang menggantikan. Nah, pada saat itu OI menawarkan kepada saya bahwa dia bilang dia sudah 4 tahun yang ngurus seperti ini dan ini adalah tahun kelima. Nah, seperti itu. Nah, terus saya tanyakan apakah ada testimoni orang yang pernah benar-benar sukses. Waktu itu dia sempat, ya Bu nanti saya temukan. Tapi setelah itu ujung-ujungnya dia beralibi, Bu orangnya tidak mau diekspos, nanti takut ketahuan gitu. Intinya seperti itu. Bang, dengan adanya tambahan korban ini berarti total jumlah kerugian secara material berapa, Bang? Yang tambahan baru dari kita itu ada 5 ya. 5 variasi itu dari mulai 15 juta, 20, ada yang 35 ya. Saya belum hitung lagi. Tapi ya itu angkanya mendekati 10 miliar. Gitu. Ya, Saya tambahkan lagi sebenarnya kurang lebih sih ada sekitar 300-an lebih. Cuman yang memberikan kuasa pada Pak Odi kemarin kurang lebih 225. Ada beberapa yang memang mau mengurus sendiri di luar kita ya. Di luar kita korban juga yang mengurus sendiri dan notabene perlu teman-teman ketahui, nominalnya di atas dari yang kami bawa. Rata-rata 100 juta ke atas. Ya, saya tidak bisa menyebutkan dia karena dia mau punya cara sendiri nanti untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, tambahan ya. Ini juga yang baru saya sampaikan tadi. Yang nilainya di atas 100 juta itu adalah saya kasih kode aja ya. Orang yang dekat dengan Oli. Itu ya. Benar, Bu? Iya, saya sampaikan lagi. Jadi terus terang, kemarin teman-teman ya pasti sungguh kaget juga gitu. Saya kok dilaporkan juga. Ya kan? Sempat saya dilaporkan oleh yang berinisial HS ya seperti itu. Ya, sesungguhnya dia sendiri adalah ya orang yang membawa merekrut dengan nominal 100 juta. Dia serahkan kepada Oli hanya 40. Sisanya dia yang pegang. Ya, sisanya sama dia. Seperti itu. Jadi kemarin ya sinyal sedikit saja. Ya mereka rupanya udah ada tektok dengan Oi karena dijanjikan uang mereka akan dikembalikan gitu. Ya, jadi itu ya intinya bahwa Oli yang bilang bahwa atau bukan Oli ya atau siapa kuasa hukumnya lah gitu yang bilang bahwa Bu Agusin jadi caloknya, uang dari korban nggak diserahkan sepenuhnya pada korban, itu adalah pada Oli, itu adalah salah besar ya. Saya pastikan Bu Agusin tidak terima keuntungan apapun sedikit pun. Bahkan Bu Agusin mesti top up pinjaman kemana Bu? Ke Bank DKI saya top up 160 juta karena pada saat itu diminta OI untuk menutupi ada kasus lah sedikit untuk menyelamatkan teman-teman supaya tidak tertunda lagi lapor dirinya. Jadi saya malam-malam itu dihubungi harus menyiapkan besok pagi, akhirnya saya pagi pontang-panting lari ke bank untuk pinjam top up di Bank DKI seperti itu, dan uangnya saya serahkan, saya transfer ke rekening OI. Nanti ada buktinya semua saya berikan kepada penyidik. Ya. Ya teman-teman. Kemudian